Attention! Soldiers, I am Captain Charity Adams. You will not wear complicated makeup. Welcome to the Women's Army Corps. Now is where you show the proof. I will not tolerate fat. I am giving you my best. Are you at taking a nap? Take it out. Off the pay. Go, ladies. See your best. No. Film ini menceritakan tentang perjuangan Batalion 688, yaitu pasukan perempuan kulit hitam pengantar surat di Perang Dunia Kedua. Mereka ditugaskan untuk mengantarkan 17 juta surat dari para tentara dalam waktu 6 bulan. Film ini mengangkat isu diskriminasi dan rasisme yang dialami oleh para prajurit Batalion 688, dan mereka harus bekerja dengan peralatan terbatas, menghadapi tantangan cuaca dan melawan diskriminasi gender dan ras. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Yaudah guys, tanpa berlama-lama, ini dia alur cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan para tentara Amerika di San Pietro, Italia sedang mengintai Jerman dari dalam parit. Lalu salah seorang prajurit di sana berjalan dengan menunduk menyusuri parit. Hingga kemudian salah seorang komandan kompi di sana memerintahkan pasukannya untuk melakukan serangan. Karena serangan yang diberikan pasukan Jerman bertubi-tubi membuat salah seorang pilot di sana tertembak jatuh. Lalu seorang prajurit yang melihat itu kemudian berusaha menolongnya. Namun sayangnya guys, pilot itu rupanya sudah tewas. Prajurit itu pun kemudian mengambil surat itu dari sakunya dan segera pergi meninggalkannya. Setelah pertempuran itu, pasukan Amerika yang tadi bergerak mundur sampailah di markas mereka. Wajah prajurit di sana terlihat sangat lelah. Lalu seorang prajurit yang tadi membawa surat milik pilot yang tewas kemudian segera menaruh surat itu ke sebuah karung milik staf administrasi Angkatan Darat Amerika. 1 tahun sebelumnya, terlihat seorang letnan bernama Abram David sedang menjemput seorang wanita sepulang dari kuliahnya bernama Lina. Namun tiba-tiba seorang wanita yang bernama Mary yang suka kepada Abram melarangnya. Karena Abram dan Lina sudah sangat dekat, mereka pun mengecohnya dengan gerakan zigzag. Setibanya di rumahnya, Ibu Lina menyuruhnya untuk segera masuk. Namun sebelum Lina masuk ke rumah, Abram ini rupanya akan menuliskan sebuah surat untuk Lina pada saat di medan pertempuran. Malam harinya di sebuah gedung, terlihat beberapa perwira berjas putih sedang mengadakan pesta. Rupanya Lina yang menjadi pelayan di sana melihat Abram yang sedang berbincang dengan rekannya. Lalu saat ia menatap Abram, tiba-tiba Mary rekannya datang dan membulinya. Namun karena Abram yang melihat itu, kemudian memberikan kode kepada Lina untuk keluar. Sesampainya di luar, Lina mengatakan kalau Mary rekannya suka dengan Abram dan menganggap hubungannya hanya sebatas teman. Namun karena Abram yang pintar merayu dan tampan ini kemudian mengatakan kalau ia sangat mencintainya dan memaksanya untuk menciumnya. Ia juga memberikan sebuah cincin sebagai tanda bahwa Lina akan menunggu Abram sampai selesai tugas. Dan Abram juga berjanji nantinya ia akan menikahinya. Namun saat mereka akan berciuman, tiba-tiba ibunya Lina memanggilnya dan mengatakan jika Abram ingin memacari putrinya, maka ia diminta datang ke rumahnya selayaknya pria sejati. Di sisi lain, terlihat seorang wanita tua keluar dari rumahnya untuk mengambil surat dari petugas pos. Namun saat ia menghampirinya dan menanyakan surat dari anaknya, Pak Pos tersebut mengatakan bahwa tidak ada sama sekali balasan surat dari anaknya. Sementara di dalam kampus, Lina secara seksama melihat video pendidikan tentara wanita Amerika. Dosennya di sana kemudian menegurnya untuk fokus melihat video dan bukan malah menulis surat. Sepulangnya dari kampus, Lina pun menunggu kedatangan Abram yang tak kunjung datang. Dan setibanya di rumah, ia pun disambut oleh ibu dan bibinya. Rupanya ia mendapatkan surat dari Abram bahwa ia tidak bisa datang ke rumahnya karena berangkat perang ke garis depan. Dan ia juga berjanji akan terus mengabari Lina saat di medan tugas. Setelah membaca surat itu, Lina pun sedih dan cemas memikirkan Abram yang berangkat ke garis depan. Akibatnya ia pun tidak bisa tidur dan kemudian menghampiri ibu dan bibinya. Lalu ia pun mengatakan kalau setelah lulus kuliah, Lina akan mendaftar sebagai wanita Angkatan Darat Amerika.
Tak peduli apa yang bibinya katakan, keesokan harinya Lina pun tetap berangkat ke stasiun diantar oleh ibu dan bibinya. Dan setibanya Lina di sekolah calon perwira Angkatan Darat Amerika, seorang pelatih di sana menyuruhnya untuk segera turun dari truk. Oh, you can help me anytime. Shit, what, you a preacher? My father is. Satu persatu dari mereka pun kemudian berbaris antri memberikan surat pendaftaran, lalu lanjut menimbang berat badan, suntik imunisasi sampai fitting pakaian dinas harian. Setelah para taruni memakai seragam lengkap, tiba-tiba seorang komandan kompi datang untuk memeriksa mereka. Attention! Soldiers, I am Captain Charity Adams. Rupanya komandan kompi tersebut bernama Kapten Charity Adam yang menjadi komandan para taruni. Di sana ia mengatakan kalau apapun yang ia perintahkan harus segera dilakukan dan aturannya sangat ketat tanpa pengecualian dan tanpa toleransi. Hadir saat apel pagi dan latihan pukul 06.30. Mereka di sana juga dilarang memakai perhiasan, bulu kaki harus dicukur dan wajib memakai deodoran, dan mandi setidaknya 1 kali dalam sehari. Kapten Adams di sana juga mengatakan kalau mereka bukan hanya Angkatan Darat Amerika, namun mereka adalah wanita negro dan mereka harus lebih baik dari tentara kulit putih. Di sisi lain, terlihat seorang wanita berdiri di depan pintu gerbang rumah dinas Presiden Roosevelt. Lalu istri dari Presiden Roosevelt itu bertanya kepada ajudannya siapa wanita itu. Namun sang supir pun rupanya juga tidak tahu. Sementara di sisi yang lain, terlihat para taruni diperintahkan untuk melaksanakan apel pagi. Look alive, ladies! We have the most to prove. Now is where you show the proof. Setelah melaksanakan apel pagi, mereka pun diperintahkan untuk melaksanakan rutinitas garjas dan melaksanakan kerasnya pendidikan di sana. Are you at taking a nap? Take it out. Stop the pain. Go, ladies. Go. Come on. Come on, ladies. Kembali ke wanita yang berdiri di depan pintu gerbang rumah Presiden Roosevelt, rupanya ia sudah berhari-hari berdiri di sana. Sang istri presiden pun tak tega melihatnya. Lalu ia pun menyuruh ajudannya untuk memerintahkan wanita itu untuk masuk ke dalam rumahnya. Rupanya guys, wanita itu bertanya perihal keadaan anaknya yang menjadi tentara Amerika dan sedang bertugas di garis depan. Ia sangat khawatir karena surat yang ia kirim tidak pernah mendapatkan balasan darinya. Sang istri presiden pun kemudian mengupayakan agar surat menyurat itu tersampaikan dan berjalan dengan lancar. Sementara di sekolah calon perwira, terlihat para taruni bersiap memasuki ruangan gas beracun. Sesampainya di dalam ruangan, mereka pun dengan cepat membuka topinya dan segera memakai masker anti gas. Namun setelah gas itu memenuhi ruangan tersebut, tiba-tiba salah seorang taruni yang bernama Lina keluar dari ruangan dengan batuk-batuk. Rupanya saat ia batuk-batuk, ia seolah-olah melihat dan mendengar pacarnya sedang memberikan semangat kepadanya. Akhirnya Lina pun mendapatkan pelanggaran kedua. Ia pun diperintahkan untuk masuk kembali atau keluar dari lembaga pendidikan. Singkatnya, setelah pendidikan dasar militer selesai, para taruni diperintahkan untuk melaksanakan pendidikan kecabangan. Ada yang bagian CS, staf administrasi, staf radio komunikasi, teknisi pesawat dan teknisi mobil atau truk, dan secara otomatis Kapten Adams pun naik pangkat menjadi Mayor Adam. Di sisi lain, terlihat Mayor Adam menghadap atasannya. Ia menanyakan misi apa yang akan dilaksanakan oleh para wanita negro Angkatan Darat. Namun setelah atasannya membacakan koran, ia pun kecewa dengan anak buah Kapten Adam yang bernama Lina. Rupanya saat ia batuk-batuk keluar ruangan, sang wartawan pun memotretnya sehingga ia masuk ke dalam surat kabar. Hal itu pun yang membuat atasannya kecewa dan mengatakan bahwa wanita negro Angkatan Darat belum siap untuk melaksanakan tugas. Sementara di Gedung Putih, terlihat Presiden Roosevelt dan istrinya bersama para petinggi tentara Amerika sedang melaksanakan rapat tentang divisi surat menyurat yang mengalami hambatan. Hal ini rupanya menjadi sebuah permasalahan karena akibat surat menyurat yang terhambat membuat dukungan moral dari para tentara Amerika melemah, sehingga perang pun tidak bisa dimenangkan. Para jenderal di sana rupanya masih rasis dengan tentara kulit hitam dan mengatakan bahwa semuanya itu dibutuhkan keterampilan, tidak hanya sekedar memasukkan surat ke kotak surat lalu pergi. Tidak lama kemudian, salah satu perwakilan dari wanita negro Angkatan Darat Amerika mengatakan bahwa para wanita negro Amerika memiliki skill dan leadership dan bisa mengirimkan surat-surat tersebut. Sang presiden pun akhirnya setuju, lalu Mayor Adam dipanggil untuk menghadap atasannya dan diperintahkan untuk terbang ke Eropa bersama batalionnya. Ia juga diberikan surat tugas dan diperintahkan untuk membukanya saat di dalam pesawat.
Saat di dalam pesawat, Mayor Adam dan adik litingnya seorang kapten penasaran dengan isi surat tersebut. Lalu setelah surat itu dibuka, rupanya mereka ditugaskan menjadi batalion pos atau surat menyurat selama di Eropa. Setibanya di Eropa, Mayor Adam pun menghadap seorang jenderal dan diperintahkan untuk menyelesaikan surat menyurat tersebut dalam kurun waktu 6 bulan. Dan malam itu pun Mayor Adam dan adik litingnya segera memeriksa tumpukan surat di hanggar pesawat. Rupanya guys, surat itu tidak hanya berada di satu hanggar, tetapi berada di semua hanggar atau satu bandara. Dan kurang lebih surat itu berjumlah 17 juta surat dari tentara Amerika di garis depan. Sementara di pelabuhan Glasgow, Skotlandia, tibalah pasukan dari batalion Mayor Adam. Di sana, kapten pun memerintahkan pasukannya agar segera diambil alih oleh Mayor Adam. Mayor Adam di sana mengatakan bahwa tugas mereka sekarang adalah parade atau berjalan berbaris, karena Jenderal Hutt ingin mengetahui keterampilan baris berbaris dari mereka. Forward march! Company, hold! Ready to forward march! Setelah mereka parade, Mayor Adam pun memberikan arahan bahwa tugas mereka sekarang di Eropa adalah mengatur surat menyurat supaya sampai ke alamatnya. Karena surat ini sudah berada di hanggar selama 10 bulan. Tentu saja itu adalah hal yang tidak mudah. Bisa saja surat itu rusak atau alamat dan pengirimnya sudah tidak terlihat. Singkatnya, batalion ini kemudian dibawa menuju ke sebuah sekolah yang sudah tidak terpakai. Lalu mereka pun mengubahnya menjadi markas untuk sementara waktu. Dan tidak butuh waktu lama, mereka pun segera bersih-bersih dan membuat sekolah ini menjadi markas yang nyaman. Waktu pun berlalu, para wanita ini mulai bekerja untuk memilah paket dan surat dari para tentara. Namun tiba-tiba Lina pun marah karena melihat rekannya yang melemparkan name tag para tentara yang sudah tewas begitu saja ke dalam kotak. Ia tidak terima karena kita harus menghargai jasa-jasa mereka. Setelah kejadian itu, Lina pun pergi ke kamar mandi dan disusul dengan sahabat-sahabatnya. Di sana ia menangis karena mengingat pacarnya yang sudah tewas. Pesawatnya ditembak jatuh tak lama setelah ia tiba di Eropa. Ia merasa seperti jam yang rusak yang tak dapat diperbaiki. Ia juga mengatakan kalau pacarnya ini berjanji akan menuliskan surat kepadanya. Namun sampai hari ini suratnya pun belum sampai kepadanya. Dan ia juga ragu akankah menemukan surat tersebut. Rekan-rekannya di sana juga berjanji akan segera menemukan surat dari pacarnya. Keesokan harinya, terlihat atasan dari Mayor Adam datang ke ruangan mereka bekerja untuk memarahinya, dikarenakan seorang wanita bernama JMB mengembalikan suratnya kepada pengirimnya karena surat itu rupanya sudah terbaca. Setelah kejadian itu, atasannya pun mengancam Mayor Adam akan melaporkan hal tersebut kepada Jenderal Hutt. Singkatnya, saat anggota dari Mayor Adam mengirimkan sebuah surat menggunakan truk ke sebuah kota, dari jauh rupanya sudah ada himbauan dari tentara yang berjaga kalau jalanan itu rupanya masih banyak ranjau. Namun karena mereka sedang melaksanakan tugas, mau tidak mau terpaksa harus melewati jalan itu. Dan tiba-tiba... meledaklah truk itu dan menewaskan 2 orang prajurit kebanggaan Mayor Adam. Sementara di sisi lain, rekan dari Lina yang bernama JMB menemukan sebuah surat dari pacarnya Lina. Dan tidak lama kemudian terdapat sebuah informasi kalau Mayor Adam rupanya memanggil seluruh batalion pos dan dikabarkan terdapat sebuah kecelakaan. Mereka semua kemudian patungan untuk memberikan sumbangan kepada 2 orang rekannya yang tewas akibat terkena ranjau. Upacara pemakaman militer pun dimulai. Beberapa dari mereka hadir untuk memberikan penghormatan terakhirnya. Setelah upacara pemakaman militer selesai, Mayor Adam pun memanggil Lina. Rupanya ia memberitahu kalau makam dari pacarnya yang bernama Abram yang merupakan tentara Yahudi ada di sekitar sini. Dan ia diperintahkan untuk mengunjunginya. Singkatnya, tibalah Jenderal Hutt untuk mensidak para tentara wanita negro Amerika di markasnya. Di sana, Mayor Adam menjelaskan satu persatu proses surat menyurat yang dilakukan oleh anggotanya. Tidak lama kemudian, Jenderal Hutt memberikan informasi kalau Presiden Roosevelt rupanya sudah wafat, lalu tugas mereka akan segera dihentikan karena sama sekali tidak membuahkan hasil. Namun, Mayor Adam di sana menentangnya karena anggotanya siang dan malam bekerja tak peduli cuaca yang dingin menyerangnya.
Setelah kejadian itu, seluruh anggota Mayor Adam berhenti bekerja. Get to work! Rupanya itu hanyalah prank. Seluruh anggotanya sangat bangga karena Mayor Adam sudah berjuang membela wanita negro Amerika di hadapan sang jenderal. Di sisi lain, terlihat Jenderal Hart melaporkan perbuatan Mayor Adam kepada pengadilan militer. Namun, rupanya dari luar ruangan terlihat para tentara Amerika yang bertugas menerima surat-suratnya dari keluarganya. Tidak hanya itu guys, para tentara Amerika yang berjuang di garis depan rupanya mendapatkan sebuah surat. Lalu, seluruh batalion pos ini kemudian menuju ke pelabuhan untuk pulang ke Amerika. Namun, saat ia berjalan, tiba-tiba salah satu prajurit memanggilnya dan memberikan hormat serta ucapan terima kasih kepada Mayor Adam dan anggotanya karena sudah bekerja dengan maksimal. Dan film pun selesai. Yaudah guys, cukup sekian videonya. Jika kalian suka dengan video ini, beritahu kami di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.